Akan coba pelan-pelan kita keluarkan. Bukan tidak mungkin suatu saat Persiraja akan mengekspansi sendiri. Awalnya sedikit pun tidak ada niat untuk saya terjun ke dunia sepak bola. Dalam hal ini Persiraja, saya ingin fokuskan di saat itu untuk jadi seorang bisnis yang tidak hanya di Aceh, tapi saya akan mengembangkan saya sampai ke Pekanbaru, Padang, Medan, bahkan Jakarta. Nah, di saat proses Persiraja pengalihan dari amatir ke profesional, saya tidak mengikut dan saya tidak mau tahu itu semuanya. Yang ternyata keputusan mereka, saham Persiraja dijual 80%, dibentuklah tim yang akan tim marketing yang akan menjualkan saham-saham tersebut. Nah, di situ diinventarisir ada nama-nama pengusaha besar yang akan mengambil saham Persiraja. Nah, di dalam daftar list pengusaha besar itu saya tidak termasuk salah satu nama di dalam itu. Nah, bagi saya memang dari awal tidak ada kepentingan apa-apa, ya saya jangankan mencoba melirik aja tidak. Tiba-tiba mereka-mereka ini yang tadinya sudah yakin dengan pengusaha-pengusaha tadi ikut andil, ternyata pengusaha itu menarik diri dengan berbagai alasan. Nah, kita Persiraja sudah punya deadline waktu untuk ada suatu keputusan tim harus kita daftarkan, sedangkan pemegang saham tidak ada. Nah, tiba-tiba 3 hari lagi menjelang penutupan pendaftaran, saya dapat telepon dari teman-teman, dari senior-senior Persiraja atau legend-legend Persiraja. Di situ ada Bang Anwar, Bang Tarmizi Rashid, Bang Dahlan Jalil. Mereka meminta kepada saya untuk, termasuk Bang Imran Serambi, mereka meminta kepada saya untuk menyelamatkan Persiraja. Dan saat itu saya bilang, bagaimana caranya? Oh, begini. Oke. Saya setuju, tapi saya harus mulai dari mana? Oh, katanya ini harus beli saham. Oke. Saya berangkat ke Jepang. Dari Jepang saya bilang ke Rahmat Jelani, kamu jadi skum, tolong kamu daftarkan Persiraja. Insya Allah Persiraja ya kita bangun agar lebih baik. Itu awal ceritanya. Saya termasuk orang yang tidak ada di dalam daftar list untuk mereka menjual sahamnya ke para pengusaha itu. Saya pikir banyak orang yang tidak sependapat Persiraja itu saya ambil alih di saat itu. Mungkin terlalu banyak orang yang tidak sependapat. Ada yang menyatakan saya belum pernah di sepak bola. Ada juga suara-suara yang, oh ini karena wali kotanya mertua dia, makanya dia menyelamatkan Persiraja. Nah, mereka itu nggak memikir Persiraja ini beda sama Persiraja yang lalu. Persiraja ini tidak boleh menggunakan dana APBK. Urusannya sama Pak Wali Kota apa? Cuma sekarang saya keterpanggilan jiwa saya ingin menyelamatkan tim sepak bola Aceh, apalagi wali kotanya mertua saya. Ya udah, saya punya niat dan saya ikhlaskan. Tahun pertama saya rugi banyak. Tahun pertama rugi banyak, tahun kedua rugi banyak, dan tahun ketiga juga pasti rugi itu pasti ada. Karena kenapa? Ya kalau di Aceh sih kendalanya ya satu itu, sponsor dan transportasi kita terlalu mahal. Nah, di saat saya ngambil Persiraja tahun pertama 2017, di saat itu ketatnya kompetisi Liga 2 itu dengan 62 tim kalau saya nggak salah. Nah, jadi ya kita bahu-membahu. Saya turun langsung tuh bagaimana kita ke Pekanbaru, bagaimana kita ke Bangka Belitung, saya ikuti terus timnya. Akhirnya kita playoff, saya waktu playoff di Solo, saya hadir setiap saat,
Saya beri motivasi kepada pemain setiap pagi. Bagaimana caranya Persiraja ini bisa bertahan. Alhamdulillah kita juara di saat itu. Target saya sih di saat itu 4 tahun Persiraja harus masuk ke Liga 1. Tapi alhamdulillah di tahun ketiga berkat doa masyarakat Aceh, berkat kerja keras pemain, pelatih, dan manajemen, akhirnya Persiraja bisa masuk ke Liga 1. Memang awal-awalnya banyak orang meragukan tentang kita. Tapi saya seorang pengusaha, ya saya nggak perlu memberi janji kepada mereka. Saya cukup memberikan bukti bahwa sepak bola itu adalah industrinya. Persiraja itu industri sepak bola yang harus saya kembangkan. Bagian daripada bisnis. Terlepas apapun, kita harus punya itikat ini bisnis. Karena kenapa? Kalau kita ngurus nggak punya itikat bisnis, Persiraja nggak mungkin masuk Liga 1. Kenapa? Kita nggak ada ketegasan. Kita nggak punya perhitungan. Jadi kalau kita bisnis, kita harus tahu, oh kalau kayak gini rugi saya di mana, atau kayak gini untung saya di mana. Walaupun di sepak bola sekarang belum ada kata untung, tetapi kita tetap harus bangun fondasi yang kuat. Kita harus yakin suatu saat Persiraja akan untung. Langkah yang pertama, ya mungkin masyarakat sudah melihat sendiri, saya memastikan Persiraja main di Aceh. Itu langkah pertama. Bagaimana caranya? Saya renovasi Stadion Harapan Bangsa. Stadion Harapan Bangsa kita habis uang 532 juta biaya renovasi. 2 juta sekian itu bantuan masyarakat lewat school, yang lainnya bantuan pribadi saya. Bantuan alat berat ada dari teman saya, terus ada juga bantuan dari penyiraman dari Kota Banda Aceh, tapi yang bersifatnya pagar, sifatnya rumput, sifatnya lain-lain, itu bantuan pribadi saya. Itulah niat saya tadi, membangun Persiraja harus dengan fondasi yang kuat. Kita harus tahu dulu Persiraja, bagaimana cara Persiraja bisa bertahan di Liga 1. Dia harus main di kandang sendiri. Kita nggak boleh jadi klub musafir. Bagaimana untuk main di kandang sendiri? Kita tidak boleh cengeng mengharapkan kepada pemerintah. Kita seorang yang berani. Makanya saya terjun tangan sendiri, saya lihat bagaimana renovasi stadion. Setiap hari saya terjun ke sana. Saya pastikan Persiraja main di Aceh, rakyat Aceh bisa terhibur, dan Persiraja bisa bertahan di Liga 1. Memang agak sedikit gila sih di saat itu ya. Orang pasti memikirkan Persiraja nggak bisa main di Aceh. Tapi kalau kita serius, kerja keras, doa masyarakat, tidak ada yang tidak mungkin. Semua mungkin. Sekarang memang pelatih udah kita kasih rumah, dia nggak tinggal lagi nggak boleh gabung lagi dengan pemain. Si pemain asing juga udah kita kasih rumah, dia nggak tinggal di mes, gabung dengan pemain lokal. Nah, insya Allah saya akan membangun mes untuk pemain asing dan pelatih. Jadi nanti pelan-pelan akan kita memang benar-benar kita didik itu ya pemain yang siap tampil, pemain yang siap dari segala sesuatu, siap istirahatnya, cukup gizinya. Makanya kita harus profesional di bidang itu. Saya pikir ya kita akan coba pelan-pelan kita keluarkan. Bukan tidak mungkin suatu saat Persiraja akan punya stadion sendiri. Karena sebenarnya saya selaku anggota DPR RI, saya sudah mengusulkan kepada kementerian untuk merehab Stadion Dirmutala, tapi ya kita dengan datangnya cobaan wabah corona ini, semua dana-dana DAK dipotong oleh Ibu Menteri. Ya mungkin insya Allah kalau Indonesia sudah kembali normal, wabah corona sudah hilang, 2021 ya akan kita renovasi nanti stadion tersebut. Nah, tahun ini terus terang kita targetnya bertahan. Banyak orang yang meragukan tentang Persiraja kemarin, banyak comohan yang datang silih berganti, yang katanya Persiraja tim paling murah transfernya, terus Persiraja tim yang tidak siap, yang latihannya cuma 1 bulan. Banyak comohan-comohan dari masyarakat terhadap Persiraja. Tapi semua itu saya anggap vitamin bagi Persiraja dan vitamin bagi saya untuk kita lawan semuanya. Keraguan itu kita lawan. Ternyata kita sukses main imbang lawan Bayangkara. Kita sukses mencuri 1 poin di kandang Madura, dan kita sukses mencuri poin penuh di Persik Kediri. Memang kalau kita bicara target, alhamdulillah target yang saya inikan ke rekan pelatih sudah tercapai. Saya pernah memberi instruksi atau memberi ini kepada pelatih, saya coba 3 kali pertandingan kamu harus dapat poin 5. Alhamdulillah ya poin itu tercapai.
Alhamdulillah nih. Ini kalau kita lihat kita dapat poin 1 di kandang, 4 poin kita dapat di tandang. Luar biasa. Nah, untuk targetnya Persiraja, saya pikir tahun ini kita nggak muluk-muluk, kita bertahan aja dulu. Tahun depan, kalau insya Allah dukungan dari masyarakat terhadap Persiraja yang luar biasa, sponsor datang, saya ingin Persiraja masuk 3 besar. Nggak ada yang tidak mungkin di dunia ini. Asal nawaitu kita jelas, nawaitu kita ikhlas, semangat kita pantang kendur. Saya pikir begini, itu sangat-sangat saya pas laga persahabatan lawan PSMS Medan, saya terharu melihatnya. Kita ngambil tiket itu sih nggak seberapa, tapi saya memang ngambil tiket saya pengen lihat cinta nggak sih orang terhadap Persiraja. Ternyata luar biasa yang nontonnya. Nah dari situ saya kasih tahu pemain, kamu pemain hebat, kamu sekarang nggak punya nama, tetapi masyarakat Aceh itu, jutaan masyarakat Aceh itu mengharapkan Persiraja bertahan di tangan kamu. Makanya semua pemain-pemain kita, termasuk ada Miter yang di saat uji coba banyak orang yang meragukan dia, terus di saat latihan juga banyak orang yang meragukan dia. Ternyata sekarang dia lebih hebat daripada tim-tim pemain-pemain asing di tim-tim besar lainnya. Nah, pertama terus terang saya sangat mengharap bantuan daripada masyarakat Aceh untuk terus-menerus memberi dukungan kepada Persiraja, untuk dengan hadirnya ke stadion, terus dengan membeli jersey juga ikut membantu Persiraja, terus juga nonton Persiraja ini dengan dengan tertib, dengan ada lempar-melempar. Kemarin kita udah kena 55 juta lagi. Bayangkan 55 juta itu udah berapa orang gaji pemain, atau udah setengah bulan kita bayar catering. Ayo kita mencintai Persiraja, dan saya tidak akan mundur sedikit pun terhadap Persiraja apabila kalian ikut mendukung Persiraja. Tapi kalau kalian membuat ulah terhadap Persiraja dengan ikut melempar, dengan masuk tidak bayar tiket, ya saya mungkin tidak bertahan lama juga di Persiraja, karena kita sama-sama mencintai Persiraja, sama-sama kita harus jaga Persiraja. Kita tim yang tidak punya sponsor, tim yang tidak punya sponsor. Sponsor kita tidak seperti tim-tim lain. Tim lain 1 tahun dari sponsor dapat 40 miliar, 50 miliar. Kita dari sponsor 1 miliar pun nggak dapat. Biaya banyak kita, tapi kita 1 miliar pun tidak dapat dari sponsor. Ya ini biar masyarakat tahu. Ada yang di baju sudah kita tulis nama, belum deal sampai saat ini. Suatu saat akan saya buka siapa orang. Dia dari Aceh. Sudah kita tulis di baju, tapi tidak deal. Saya harus jujur kepada masyarakat saya, kepada pendukung sepak bola ini. Ya, biar mereka tahu semua apa yang terjadi di Persiraja ini. Saya tak mengenal kata menyerah, tetap Persiraja. Terbukti di saat orang bayar gaji 25%, saya bayar 100%. Jangan tanya kenapa seperti itu. Semua itu karena rasa cinta saya terhadap Persiraja. Ayo dukung Persiraja. Persiraja langkah laju. Insya Allah 2022 kita masuk 3 besar. Amin.